Ada banyak orang Kristen mula-mula ketika ia menerima dan mengenal kasih karunia Allah, semangatnya sangat luar biasa. Namun sayang, ketika mereka mengalami tantangan demi tantangan dalam hidup mereka yang semakin besar, yang semakin pelik, iman mereka semakin mengecil, menyerah, dan akhirnya mundur dari kasih karunia Tuhan. Kita diingatkan dalam firman Tuhan dalam Yoel 3 ayat 10. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Mengapa setiap orang yang tidak berdaya bisa berkata, aku ini pahlawan? Nah, ini yang mau saya sampaikan buat kita semuanya. Rupanya, hal yang sering kurang kita sadari bahwa Tuhan bukan saja menjanjikan untuk kita memperoleh keselamatan, pengampunan, pemulihan, warisan kerajaan sorga, namun kita juga dituntut untuk menghasilkan buah pertobatan, iman kita, kasih, dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, ketika kita mengalami tekanan demi tekanan dalam kehidupan kita, setiap proses itu bisa membawa kita semakin dewasa. Nah, dalam hal-hal yang seperti ini, dalam ketidakberdayaan kita, kita tetap kuat dan percaya kepada Tuhan, maka kita bisa mampu melewatinya. Dan oleh sebab itu, kita bisa berkata, aku ini pahlawan. Karena kita tidak pernah undur dari kasih karunia Tuhan, tidak pernah meragukan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan dan kita bisa berkata bahwa kita ini pahlawan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi hari ini, saat ini saya mau bagikan hanya 4. Kita mau diingatkan, mau di-recharge lagi supaya kita tidak mengalami stagnasi dalam kehidupan perjalanan rohani kita. Sehingga ketika kita melakukan perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan, kita akan melihat dan menikmati hal-hal yang melampaui akal pikiran kita. Hal yang pertama adalah sadarilah bahwa kita selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu berhadapan dengan peperangan. Peperangan apa? Peperangan melawan daging, dengan dirimu sendiri, dengan hawa nafsumu, dengan keegoisanmu, dengan pikiranmu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri. Engkau akan melawan itu. Padahal setiap orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang bisa berkata dalam ketidakberdayaannya, aku ini adalah pahlawan, dia harus menyerahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kita untuk melewati setiap tantangan demi tantangan dalam hidup kita. Dan kita perlu sadar, kita perlu ingat akan hal ini. Bahwa dalam hidup kita selalu akan ada tantangan, selalu ada peperangan. Peperangan dengan diri sendiri. Peperangan melawan kuasa kegelapan, Yoel 3 ayatnya yang ke-9. Akan ada terus melawan rasa ketakutan, rasa cemas, rasa tidak percaya diri. Ya, ada intimidasi dari si jahat. Itu peperangan setiap hari kita lakukan. Yang kedua, kita harus mengucapkan perkataan-perkataan iman supaya iman kita tidak tumpul. Tempalah mata bajakmu sebagai pedang, pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Hanya melalui proses-proses tekanan yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi, kita bisa semakin dipertajam, semakin diperkuat. Yang tadinya kita mengalami ketakutan, mengalami ketidakpercayaan diri, mengalami kekalutan yang begitu luar biasa tentang masa depan kita. Tetapi ketika engkau terus memperkatakan iman dan engkau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka engkau mempunyai iman yang tangguh, iman yang luar biasa. Dan engkau bisa berkata, aku ini pahlawan. Orang yang terus melatih imannya, yang mempraktekkan imannya dari hari ke hari,
dia akan sanggup untuk melewati setiap tantangan dalam kehidupannya. Jangan pernah menghindar dari badai yang sedang menyerang kita, yang sedang menyelimuti hidup kita. Karena melalui badai itu, Tuhan sedang mempertajam iman kita, kepekaan roh kita kepada Tuhan. Melalui badai yang kita hadapi, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk mengucap syukur dengan rendah hati. Karena banyak orang di luar sana mengucap syukur karena mereka mampu dengan pikiran mereka, dengan kekuatan mereka, dengan apa yang mereka miliki. Tapi dengan tantangan yang kita hadapi, badai yang kita terjang, kita dilatih oleh Tuhan untuk mengucap syukur yang datang dari hati yang tulus. Mengucap syukur yang berkata bahwa Tuhanlah sumber dari segala sesuatunya. Ini yang penting. Seorang pahlawan, dia tahu siapa yang memberikan dia kekuatan. Seorang pahlawan, dia tahu siapa yang mengajari dia untuk berperang, yang untuk bisa tetap bertahan menghadapi badai. Jadi engkau harus terus melatih, mengucapkan perkataan-perkataan iman dalam hidupmu. Bahwa hanya Yesus saja yang memberikan engkau kekuatan dan kemampuan. Yang ketiga, jangan pernah putus asa, lalu undur daripada kasih karunia Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan, dan melupakan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan pernah sekalipun. Walau sampai hari ini engkau belum melihat setiap kebaikan Tuhan, belum melihat mujizat Tuhan dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan punya waktu yang luar biasa, waktu yang indah. Bukan waktu kita, bukan kemauan kita yang dipaksakan. Tapi kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Ya, seperti lagu yang berkata, jangan pernah menyerah. Dan Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji jalan akan selalu rata. Tapi ingat ini, Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Jadi jangan pernah putus asa, menyerah, lalu meninggalkan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Bahkan engkau menjual Tuhan untuk menikmati kenikmatan yang semu ini. Jangan pernah. Sadarilah bahwa engkau sampai hari ini ada karena kasih karunia Tuhan. Pikirkan apa yang sudah engkau baca dalam Alkitab, engkau renungkan, engkau lakukan, engkau kerjakan. Maka engkau akan memperoleh kekuatan yang baru. Engkau akan memperoleh semangat yang baru. Dan engkau tidak akan mudah untuk digoyahkan. Yang terakhir, jadilah pelaksana firman-Nya. Jadi pelaku-pelaku firman. Jadi saksi-saksi Kristus. Dengan engkau memperkatakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kasih kebaikan Tuhan buat banyak orang, engkau jadi pahlawan. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Jadi ketika kita menyampaikan kebaikan Tuhan buat orang lain, sebenarnya diri kita juga diberkati oleh perkataan-perkataan tentang kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang lain. Di saat itu ketika imanmu mulai melemah dan engkau memperkatakan itu, engkau menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain, engkau juga sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat diri sendiri. Dan dari situ engkau dikuatkan, disegarkan lagi, engkau di-recharge lagi, dan engkau mempunyai iman yang semakin mantap, semakin dewasa. Jadi ingatlah Yoel 3 ayat 10. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Jangan pernah menyerah, tetap percaya kepada kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyertai kita.